Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Aulia Ferry Firmansyah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, nomor absen 2. Kali ini saya akan membahas tentang perbandingan pendidikan dan sedikit perbandingan pendidikan antara negara Indonesia dengan Amerika. Perbandingan pendidikan. Pengertian perbandingan pendidikan. Menurut Carter V. Good, perbandingan pendidikan adalah studi yang bertugas mengadakan perbandingan teori dan praktik kependidikan yang ada dalam beberapa negara dengan maksud untuk memperluas pandangan dan pengetahuan di luar batas negaranya sendiri. Sedangkan menurut teori kedua, menurut Alcandel, perbandingan pendidikan adalah studi tentang teori dan praktik pendidikan masa sekarang sebagaimana dipengaruhi oleh berbagai macam latar belakang yang merupakan kelanjutan sejarah. Perbandingan pendidikan tidak hanya membandingkan sistem pendidikan dan pengajaran, pemikiran pendidikan, teori-teori pendidikan saja tetap perbandingan pendidikan. Lebih dalam lagi, yaitu mencari tentang latar belakang yang menimbulkan problematika pendidikan dan sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan dan persamaan teori dan praktik sistem pendidikan di berbagai negara. Baik, kita akan membahas tentang pengertian perbandingan pendidikan. Menurut Carter V. Good, perbandingan pendidikan adalah studi yang bertugas mengadakan perbandingan teori dan praktik kependidikan yang ada dalam beberapa negara dengan maksud untuk memperluas pandangan dan pengetahuan di luar batas negaranya sendiri. Sedangkan menurut Alcandel, teori kedua, perbandingan pendidikan merupakan studi tentang teori dan praktik. Pendidikan masa sekarang sebagaimana dipengaruhi oleh berbagai macam latar belakang yang merupakan kelanjutan sejarah. Perbandingan pendidikan tidak hanya membandingkan sistem pendidikan dan pengajaran maupun pemikiran dan maupun teori-teori pendidikan. Perbandingan pendidikan itu lebih dalam lagi, yaitu mencari tentang latar belakang yang menimbulkan problematika pendidikan dan sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan dan persamaan teori dan praktik sistem pendidikan di berbagai negara. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan studi perbandingan pendidikan. Apa sih tujuan membahas tentang perbandingan pendidikan? Yang pertama, 1. Mengetahui persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan, mengambil unsur positif dan disesuaikan dengan kondisi. Dengan maksud, di sini kita mengamati suatu persamaan dan perbedaan di antara kedua negara maupun dari beberapa negara untuk mengambil unsur positif dan disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan. Tujuan yang kedua, kita membahas tentang studi perbandingan pendidikan, yaitu tumbuh saling pengertian dan saling menghargai dan meningkatkan hubungan kerjasama antar negara di bidang pendidikan. Sekarang kita memasuki perbandingan pendidikan negara kita dengan negara Indonesia dengan Amerika. Jadi seperti ini proses pendidikan di Amerika dengan signaturnya sana. Pendidikan dasar Amerika dimulai dari preschool, lalu dilanjutkan ke kindergarten, first grade seperti TK, dan dilanjutkan ke primary school, and then middle school, dan lanjut lagi ke junior high school atau comic junior, dan yang selanjutnya senior high school, itu sudah tingkat SMA. Dan adapun pendidikan tinggi di Amerika sebagaimana di Indonesia juga, yang pertama ada Vocational Technical Institute, yang kedua Junior or Community College atau Undergraduate Program, yang ketiga Master Degree Study atau Professional School, dan yang keempat ada Doctoral Study and Postdoctoral Study and Research. Selanjutnya, manajemen pendidikan Amerika Serikat. Pada jenjang kurikulum elementary school yang dibahas ada aritmatika dasar, matematika, bahasa Inggris seperti grammar, spelling, and vocabulary, dan mata pelajaran lainnya.
seperti pelajaran sosial, pengetahuan alam, pengetahuan fisik, kesenian, dan membaca. Seperti sama halnya dengan di Indonesia. Dan adapun kurikulum junior and senior high school-nya ada ilmu alam tentang biologi, kimia, dan fisika, matematika, aljabar, geometri, prakalkulus, statistik, dan kalkulus. Bahasa Inggris juga ada, sastra, kemanusiaan, komposisi, dan bahasa. Adapun juga ilmu sosial, sejarah, tentang kepemerintahan dan ekonomi. Di siswa high school juga memiliki mata pelajaran pilihan seperti atletik, karir dan pendidikan teknik, pembelajaran komputer, bahasa asing, dan beberapa mata pelajaran lain yang bisa menunjang keberhasilan anak dan diminati oleh siswa tersebut. Jadi suatu pelajaran tambahan untuk minat bakat dari anak tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas penerapan kurikulum pendidikan negara Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat, penentuan kurikulum itu memiliki hak dari lokalnya. Penentuan apa yang harus diajarkan di sekolah merupakan hal yang dimiliki oleh masyarakat lokal atau local communities dan negara bagian atau provinsi yang disebut states. Jadi tidak ada suatu patokan atau kan negara Amerika Serikat terdiri dari beberapa negara federal, ada negara bagian. Nah, penentuan kurikulum itu disesuaikan atau setiap bagian states itu memiliki hak untuk menentukan kurikulumnya sendiri. Jadi tidak ada suatu kurikulum nasional. Berbeda dengan negara kita, masih satu kurikulum bersama dan masih berpusat. And next, dan selanjutnya adapun sedikit perbedaan pendidikan antara Indonesia dengan Amerika. Di Indonesia menekankan materi dalam setiap pembelajarannya. Di Amerika menekankan untuk belajar langsung atau praktik di lapangan. Nah, di Indonesia tersendiri para pelajar maupun mahasiswa itu ditekankan pada materi, jadi learning by materi. Sedangkan Amerika learning by praktik atau secara tidak langsung itu berfokus pada praktik. Nah, maka dari itu berbeda. Dan perbedaan yang kedua, di Indonesia masih membedakan jurusan, sedangkan di Amerika bebas memilih mata pelajaran apa saja yang ia minati. Nah, di Indonesia sendiri kita masih ada pengklasifikasian jurusan. Nah, sehingga terkadang ada suatu kesenjangan di antara para pelajar. Nah, sedangkan di Amerika itu bebas sesuai dengan minat yang ia minati, sehingga potensi akan lebih mudah untuk diolah. Perbedaan yang ketiga, di Indonesia masih ada suatu membedakan kelas, dan di Amerika tidak ada sistem pembagian kelas. Perbedaan yang terakhir, di Indonesia negara kita prioritasnya masih ada nilai ujian, dan sedangkan di Amerika tidak terpaku pada nilai. Nah, sudah jelas karena kurikulum sebelumnya itu masih mengandalkan nilai ujian sebagai prioritas. Kesuksesan kadang dilihat dari nilai ujian tersebut. Sedangkan di Amerika itu tidak terpaku pada nilai saja, bisa dari skill maupun pengalaman ataupun yang lain. Jadi tidak terpaku pada nilai. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari saya tentang sedikit pengertian perbandingan pendidikan dan perbedaan pendidikan antara Indonesia dengan Amerika. Sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.